Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Kalau hubungan itu biasanya kan kadang kita suka dikenalkan di hadapan teman-temannya, keluarganya, orang tuanya, kakaknya, siapa deh gitu kan, yang ada di dalam lingkungan keluarga yang biasanya diandalkan. Nah, teman-teman udah dikenalin belum sama orang tuanya? Kalau belum dikenalin, coba deh tanda tanya tuh, kenapa belum dikenalin sampai sekarang. Oke. Aku mau buat tentang pertemuan, yaitu temanya siapa yang akan mengajakmu bertemu dengan orang tuanya. Siapa yang akan mengajakmu bertemu dengan orang tuanya? Kadang kan namanya hubungan pasti kan kita kepengen apa ya namanya ya, ada sesuatu hal baik ya. Nah, makanya sekarang temanya itu aku pengen buat adalah siapa yang akan mengajakmu untuk bertemu dengan orang tuanya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Aku akan kocok kartu aku. Kira-kira siapa ya? Nah, sebelum teman-teman milih kartu, teman-teman boleh ya, apa namanya, untuk membayangkan dia. Misal teman-teman gini, teman-teman lagi ada dekat dengan seseorang nih. Seseorang itu ada dua orang misalnya. Nah, teman-teman boleh bayangkan salah satu. Misalnya saya bayangin si Anu, pilih nomor 2. Si itu pilih nomor 3. Nah, jadi istilah kasarnya di sini biar teman-teman juga tahu apa aja yang harus teman-teman ambil langkahnya untuk ke depannya. Kira-kira kenapa ya malah si Anu yang ngajakin gue duluan kenal ke orang tuanya daripada si itu? Nah, kenapa? Makanya perlu kita cari tahu dan ada apa sebenarnya di balik kita semua. Oke? Aku udah kocok kartu dan aku tebar, aku akan pilih kartu. Tapi sekali lagi teman-teman harus fair pada diri sendiri ya, dan pilih sesuai dengan apa yang kamu mau. Nomor 1, nomor 2, sebentar, nomor 3, ntar aku rapiin ya, nomor 4. Nah, aku akan rapiin dulu biar teman-teman enak milihnya. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Silakan. 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah apa belum? Oke, baiklah. Aku akan mulai baca nomor 1. Kira-kira siapa sih yang mengajakmu untuk bertemu dengan orang tuanya? Nomor 1, 2 aku singkirin, 3 aku singkirin, dan 4 aku singkirin. Oh, oke. Kalau aku lihat dari gambaran kartu aku di sini, kamu nantinya ya, aku bicara untuk kedepannya, kamu nantinya akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kalau aku lihat dari kartu aku, artinya adalah gini. Memang yang aku lihat di sini sepertinya ada seseorang yang jatuh cinta sama kamu dan kamu tidak menyangka kalau orang itu adalah yang dia hadir ini gitu loh. Dan kamu ngerasa sama orang ini sebenarnya awalnya biasa aja gitu loh, kok malah apa ya, kok malah dia yang hadir gitu. Bahkan kamu tidak kepikiran kalau orang ini akan hadir di dalam pikiranmu atau di dalam kehidupanmu. Saat dia hadir, dia mencoba melakukan sebuah pendekatan sama kamu dan dia melakukan sebuah apa ya namanya ya, sebuah komunikasi baik sama kamu yang pada akhirnya membuat kamu sedikit luluh. Tapi walaupun aku lihat dari kartu aku, kamu belum jatuh cinta gitu sama dia, walaupun dia sudah jatuh cinta sama kamu. Nah, dalam perjalanannya dia niat untuk kenalin kamu ke keluarganya. Saat seandainya keluarganya datang ke kos-kosannya dia, atau memang keluarganya datang untuk menghampiri atau menengok dia. Nah, saat nanti menghampiri atau menengok dia, disitulah kamu akan dikenalkan sama keluarganya dan kamu istilah kasarnya diajak untuk bertemu dengan keluarganya kalau aku lihat dari kartu aku. Dan di sisi lain juga kalau aku lihat dari kartu aku di sini, kamu nanti bingung ya. Bingungnya tuh bukan karena kamu nggak suka sama dia, tapi kamu bingung karena posisi kamu juga sepertinya ada dekat dengan orang lain nantinya. Saat dia sudah mengajak untuk dikenalkan ke keluarganya, ke orang tuanya, ternyata kamu sudah ada atau dekat dengan orang lain. Nah, kedekatan dengan orang lain inilah yang membuat kamu bimbang kalau aku lihat dari kartu aku.
Nah, aku akan mau lihat dulu kira-kira dia ini siapa ya yang ngajak kamu ke keluarganya. Oh, oke. Dia ini sosok terdekat kamu ya. Bisa dibilang teman, bisa dibilang, tapi kalau sahabat enggak lah ya. Kayaknya aku baca teman, dan teman ini yang aku lihat dari kartu aku, kamunya tuh sebenarnya males sama dia. Karena zaman kamu berteman sama dia tuh kamu suka ribut, ada aja sesuatu hal yang dia jahil ke kamu, yang kamunya jadi kayak ngerasa apaan sih lo jahil banget sama gue gitu loh. Nah, disitulah ternyata cinta itu tumbuh dari dirinya dia, dan dia kayak meyakini kalau bisa dekat dengan kamu. Nah, dalam perjalanannya ternyata memang bisa dekat dengan kamu, bahkan saat kamu butuh bantuan dia selalu menawarkan diri untuk hadir. Bahkan ibarat kata dia belum jadi cowok kamu atau belum jadi pasangan kamu aja, dia selalu hadir di hadapan kamu. Bahkan ya misalnya asli pasangan kamu belum tentu bisa semaksimal dia untuk menghampiri kamu. Nah, makanya dalam perjalanannya dia berani untuk menyatakan apa yang dia rasakan, dia berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Setelah dia berani mengungkapkan apa yang dia rasakan, disitulah dia berani untuk ngajak kamu berkenalan dengan keluarganya. Aku sih bilang dia termasuk gentle ya, maksudnya dalam arti gini, dia mau dan siap segera untuk memperkenalkan kamu ke keluarganya. Berarti kan memang dia niatnya serius, bukan niat untuk main-main gitu loh. Hanya saja mungkin dari kamunya yang bimbang, dan dari kamunya yang kayak ngerasa aduh gimana ya gitu loh, aku masih ragu, aku belum siap gitu. Karena mungkin kamu ngerasa sama si orang ini cuma berteman doang sama si dia ini karena kamu ngerasa kamu masih punya pasangan gitu. Nah, karena kamu ngerasa punya pasangan, itulah yang kamu kayak masih ragu-ragu untuk menseriuskan diri untuk menjalani sama dia. Walaupun yang aku lihat dari kartu aku, dia sudah jatuh cinta sama kamu, dan dia sudah niat untuk memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya. Dan aku lihat dari kartu aku, pada akhirnya nanti kamu akan memilih gitu kan. Pada akhirnya kamu akan memilih, dan kamu akan memilih memang sih kamu sedikit respon ke dia ini gitu loh, yang niat untuk memperkenalkan kamu ke keluarganya. Kalau sama pasangan kamu sendiri, malah kamu jatuhnya jadi kayak TTM, teman tapi mesra. Karena dari pasangan kamu sendiri kelihatan dari kartu aku tuh, istilah kasarnya dari pasangan kamu sendiri malah kayak belum ada niat serius. Malah dari dianya ini yang mungkin kamu anggap teman awalnya, malah ada keseriusan gitu loh aku lihatnya. Sebenarnya sih kalau teman-teman dihadapkan kondisi kayak gini, kalau aku sih menyarankan dari kartu aku ya nggak apa-apa berkenalan dulu dengan keluarganya. Kamu nggak ada salahnya untuk mencoba untuk menjalani, walaupun memang pasti ada rasa ketakutan kan, nanti dikira mendua atau dikira selingkuh. Cuma kan di sini masalahnya adalah kalau memang kamu sudah mantap untuk menikah gitu kan, istilah kasarnya, siapa sih nanti yang bakal dekat duluan dengan kamu dan mau memperkenalkan diri di hadapan keluarganya. Cuma yang aku tangkap sih memang posisinya itu di kartu aku memang dari kamunya sendiri sih yang masih ragu-ragu bukan karena benci, ragu-ragu bukan karena tidak suka, tapi ragu-ragu karena kamu ngerasa masih ada ya sosok yang lain di dalam kehidupan kamu, yang nantinya kamu jadi bingung untuk memilih yang mana. Kalau aku lihat dari kartu aku kayak gitu. Cuma ya insya Allah sih sosok dia inilah yang akan memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya. Dan sosok dia inilah yang aku lihat dari kartu aku, dia adalah temanmu. Artinya dia adalah orang terdekat kamu, dan kamu gak nyangka kalau kamu dekatnya dengan dia. Itu kalau aku lihat dari kartu aku malam ini. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini. Pada akhirnya kamu berani untuk mengiyakan maunya dia untuk berkenalan dengan keluarganya. Dan aku juga lihat insya Allah sih ada langkah cukup baik untuk kedepannya, walaupun memang kamunya juga kayak canggung sendiri dan kayak aduh gitu kan, gue deg-degan nih gitu. Cuma ya tetap di kamunya nantinya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan, antara memang pasangan kamu atau si teman ini yang awalnya dari teman yang lama-lama jadi demen. Itu yang aku lihat dari kataku nomor 1. Nah, kalau aku lihat nomor 2, ini nomor 2 ya. Nomor 3 aku geser. Yang pertama aku lihat dari gambaran kartu aku, siapa sih yang mengajak kamu untuk bertemu dengan keluarganya atau orang tuanya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku itu adalah sosoknya. Kalau dibilang teman enggak sih, tapi memang ini kayaknya sih
orang yang udah kamu jalanin ya, kalau aku lihat dari kartu aku, sama ini orang yang udah kamu jalanin, cuma dia terlalu lama untuk memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya. Karena yang aku lihat dari kartu aku kelihatan posisinya serba salah. Saat dia mau ngajak kamu ke keluarganya, kamunya tidak bisa. Tapi saat kamu mengajak dia ke keluarga, kamunya meminta dia untuk dikenalkan ke keluarganya, dia yang nggak bisa. Jadi ada satu hal, dua hal yang waktunya tidak ketemu untuk kalian bertemu. Nah, cuma pada akhirnya yang aku lihat dari kartu aku, sepertinya sosok dia yang kamu maksud ini adalah pada akhirnya yang akan memperkenalkan kamu dengan keluarganya. Kalau aku lihat dianya ini siapa, aku sih masih melihatnya dia ini adalah orang baru yang baru berkenalan dengan kamu, ada menjalani hubungan sama kamu, dan dia siap untuk memperkenalkan diri di hadapan keluarganya dia untuk diri kamu. Dan aku juga lihat di sini tinggal dari kamunya, karena kamunya itu kayak agak bertele-tele. Karena yang aku lihat dari kartu aku, kamunya itu seperti dilema, seperti masih ragu-ragu, karena mungkin kamu ngerasa orang ini orang baru dan kamu pengen mengenal dia lebih dalam. Nah, tapi kalau aku melihat dari gambar kartu aku, si sosok dia ini memang sosok orang baru ya. Tapi gini loh, aku bilang nggak baru kenal banget, tapi memang awal mulanya kalian baru kenal, yang lama-lama jadi temenan dan mungkin menjalani hubungan. Tapi ya gitu, awal mulanya masih kayak main-main dan nggak serius. Nah, pada akhirnya perjalanannya serius, dan si sosok dianya ini yang berani untuk membawa kamu di hadapan keluarganya. Cuma dari kamunya masih ragu-ragu, karena kamunya kayak ngerasa masih belum yakin banget dan masih belum siap untuk bertemu dengan keluarganya. Karena mungkin kamu agak-agak takut kalau misalnya disuruh buru-buru nikah atau disuruh buru-buru ngapain gitu. Cuma yang aku tangkap di sini sih, paling tidak ada nilai plus dari sosok dianya, karena kan si dia ini berani untuk membawa kamu di hadapan keluarganya, berani untuk menseriuskan dirinya dia kalau dia sudah punya kekasih, dan kekasihnya itu adalah kamu, dan kamunya itu sudah mulai dibawa ke keluarganya. Cuma memang kamunya yang kayak belum siap. Yang aku sih lihat kamunya luwes ya, ketemu dengan keluarganya luwes, tapi dalam hatinya dalam hati kamu tuh belum siap untuk buru-buru nikah. Kalau aku lihatnya kayak gitu. Dan dari proses ini sih aku bacanya ya, untuk kedepannya sih memang butuh waktu 1-2 tahun sih kalau untuk arah pernikahan. Cuma ya semuanya itu nanti tergantung bagaimana kalian menjalaninya gitu. Dan aku juga lihat dari gambaran kartu aku, awal mulanya si sosok dia ini malah dilema, dia di antara dua pilihan, antara kamu atau perempuan lain atau orang lain. Karena apa? Karena yang aku lihat dari kartu aku, pada saat si sosok dia ini dekat dengan kamu, ada juga orang yang suka sama dia, suka sama si sosok dia ini. Nah, si orang lain itu yang suka sama sosok dia ini adalah udah ngerengek banget minta dibawa ke di keluarganya. Tapi pada akhirnya dianya itu memilah, dianya itu mungkin berdoa minta pertolongan dari Tuhan, kira-kira saya harus membawa yang mana di hadapan keluarga saya. Ternyata pada akhirnya dia menjatuhkan pilihan ke kamunya. Cuma sayangnya kamunya memang sayang sama dia dan serius juga sama dia, cuma belum siap untuk buru-buru nikah ya. Tapi sebenarnya sih menurut aku nggak masalah lah ya. Yang penting kan dikenalkan dulu ke keluarga, yang penting keluarga tahu kalau anaknya itu sudah dekat dengan siapa. Itu dia nomor 2. Nah, yang nomor 3, siapa yang akan membawamu ke hadapan keluarganya? Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku di sini adalah yang memperkenalkan kamu atau membawa kamu di hadapan keluarganya, itu kelihatan di sini ada tulisannya bersatu dalam satu pekerjaan yang membawa kesuksesan. Sepertinya rekan kerja kamu deh. Rekan kerja kamu atau dosen kamu atau guru kamu, atau ibarat kata leader kamu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena di dalam sini tuh tidak terlihat untuk hubungan yang jelas gitu, masa hubungan yang punten yang pacaran gitu kan. Tapi yang aku lihat dari kartu aku, tiba-tiba si sosok dia ini menyatakan keseriusan, dan kamu kaget tiba-tiba kamu dikenalkan ke keluarganya. Cuma endingnya sih aku lihat dari kartu aku nggak jadi ya, karena sosok kamunya pada akhirnya ilfeel, dan mungkin perjalanan cinta kalian pada akhirnya berpisah ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, sebenarnya sih kalau aku ringkes lagi, sosok dianya ini ya itu adalah pacar kamu sendiri, karena di sini ada indikasi pendekatan dan naksir gitu kan. Cuma mungkin setelah dikenalkan ke keluarga, dalam perjalanan ternyata ada 1-2 hal yang kamu dan dia kurang cocok, kamu dan dia kayak masih masih ngegantung hubungannya, masih belum jelas gitu kan. Jadi aku lihat sih di kartu aku bisa kandas.
ya walaupun ya namanya hubungan ya yang ngejalanin kalian, jadi kalian yang tahu satu sama lain seperti apa. Jadi dalam perjalanannya malah apa ya namanya, malah kamunya tuh kayak yang ini gimana sih, gue udah dikenalin keluarganya tapi gue bingung nih ngejalaninnya gitu. Jadi kayak dari kamunya tuh kayak bingung gitu loh kalau aku lihat ya. Dan di sisi lain juga dari sosok dianya itu semangat banget dan antusias banget. Nah dalam semangat dan antusiasnya itulah kelihatan sih dia kayak menggebu-gebu saat memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya. Cuma memang dalam perjalanannya ternyata belum ke arah serius pernikahan ya, maksudnya endingnya belum ke arah pernikahan. Karena kok ya aku lihat dari kartu aku ada tulisannya berakhir kehilangan dan ada tulisannya sedikit sakit hati. Jadi dalam perjalanannya ternyata hubungannya tidak terlalu baik dan hubungannya malah sering ribut kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3. Jadi ya sebenarnya kalau untuk saat ini yang aku lihat ya memang yang ngajak kamu ke hadapan keluarganya ya memang dia sosok orang terdekat kamu, sosok yang mungkin awal mulanya kalian berteman, awal mulanya kalian berkenalan dan dekat dari unsur pekerjaan atau unsur pembimbing, tapi lama-lama ternyata ada indikasi ke arah jadian. Ternyata dalam perjalanan setelah jadian kamu dikenalkan di keluarganya welcome dan kamunya happy, tapi ternyata dalam perjalanannya hubungan kamu dan dia selalu ketemu di titik yang suka berantem. Nah di titik berantem inilah yang pada akhirnya mungkin kamu sakit hati dengan sikapnya dia, yang pada akhirnya kalian bicara satu sama lain. Ya aku sih melihatnya ke arah perpisahan, aku lihatnya kayak gitu. Cuma ya ini kembali lagi nanti bagaimana teman-teman menjalaninya. Cuma yang pilih kartu nomor 3, sabar, kudu sabar walaupun sudah dikenalin ke keluarganya. Jangan juga terlalu overthinking dan over pede banget, karena lo udah gue kenalin ke keluarga gue berarti lo harus nurut apa kata gue, ya belum tentu juga kayak gitu loh. Makanya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3, kudu sabar, kudu tenang, dan istilah kasarnya ya, jangan gerasa gerusuk, ngejalaninnya apa adanya. Jadi biar istilah kasarnya, kalau kata kartu aku di sini ada indikasi kehilangan atau perpisahan, biar teman-teman bisa lanjut, istilah kasar kayak gitu. Jadi jangan terlalu ngerasa udah dikenalkan di keluarga jadi lo milikin dia gitu, maksudnya jadi dia tuh milikin kamu, nggak kayak gitu juga, atau kamu milikin dia, nggak kayak gitu juga. Tapi ya sudah dikenalkan keluarga, paling tidak keluarga sudah tahu kalau kalian memang dekat, kalian juga punya hubungan spesial. Biar langkah-langkah kedepannya kan keluarga juga bisa mengingatkan dan mensupport kalian satu sama lain. Itu dia kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir, siapa sih orang yang mengajakmu ketemu di hadapan keluarganya? Kalau aku lihat dari kartu aku ini, sepertinya cinta lama belum kelar ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, siapa yang akan mengajakmu bertemu dengan keluarganya? Mantanmu. Aku tidak tahu ini mantan yang keberapa, aku tidak tahu ini mantan yang mana, tapi aku tangkap dari kartu aku, dia ngerasa kehilangan kamu. Di saat dia ngerasa kehilangan kamu, disitulah dia mulai introspeksi diri, dia mulai sadar dengan segala bentuk kesalahannya dia. Dari segala bentuk kesalahannya dia, pada akhirnya dia bangkit. Dan dari bangkitnya itu adalah dia menyatakan keseriusannya sama kamu. Dia meminta untuk kembali lagi sama kamu, walaupun awal mula kamu untuk kembali sama dia kamu masih ragu-ragu. Dan pada akhirnya keraguan itu ternyata membuat hati kamu juga luluh, yang akhirnya kamu menerima cintanya dia. Saat kamu menerima cintanya dia lagi atau balik lagi sama dia, ada gambarannya kamu dikenalkan di hadapan keluarganya. Ya mungkin dalam perjalanannya cinta kalian sebelumnya kamu udah ngerengek-rengek minta dikenalkan di keluarganya, tapi sama dia nggak dikenalin. Sekarang pada akhirnya dikenalkan di keluarganya. Dan hubungannya kalian bakal seperti apa? Aku lihat sih lebih stabil ya. Cuma ya balik lagi ada 1-2 ujian yang mungkin istilah kasarnya ya sama aja gitu kayak kejadian yang lalu. Maksudnya kejadian yang dulu yang kalian pisah itu karena apa gitu. Nah kalau aku baca di sini untuk nomor 4 teman-teman ya, jadi kalian mungkin sudah dewasa. Kalau aku lihat sih harus berani untuk introspeksi diri ya. Si A dulu ada apa, si B dulu ada apa. Jadi paling tidak gitu loh, kamu tahu langkah apa aja yang harus kamu ambil, dan kamu tahu kamu harus ngapain aja gitu loh. Soalnya aku lihat dari kartu aku juga di sini, kalian sama-sama masih egois, kalian sama-sama masih memiliki jiwa di mana gue benar lo salah, dan gue salah lo benar gitu. Jadi istilah kasar kayak diputer-puter kayak gitu aja. Jadi ya ibarat kata nggak ada yang mau ngalah satu sama lain. Nah sayang banget kan kalau seperti itu. Jadi gini loh, daripada teman-teman dihadapkan kondisi kayak gitu kan, mendingan istilah kasarnya teman-teman menjalani untuk belajar introspeksi diri gitu. Jangan sampai kesalahan ini keulang lagi. Aku lihat hubungan ini sebenarnya baik-baik saja dan bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Cuma gini, karena keegoisan satu sama lain di dalam diri kalian, itulah yang membuat hubungan ini jadi terhambat. Padahal keluarga udah oke.
mungkin keluarga dia juga udah oke, mungkin keluarga kamu juga sudah oke, tapi ternyata dalam perjalanan itu ada konflik, dan konflik itulah yang satu sama lain tidak bisa untuk apa ya, saling apa ya namanya, menyinggung, ya bukan menyinggung ya, jadi kayak gampang tersinggung dan gampang baper, dibercandain baper misalnya kayak gitu. Jadi ya disinilah kalian yang teman-teman pilih kartu nomor 4 sayang banget, padahal hubungan ini bisa ke arah lebih baik, walaupun sekalipun kamu harus kembali lagi sama mantanmu atau balikan sama mantanmu, tapi paling tidak hubungan kamu bisa lebih baik. Nah, lebih baiknya dari apa? Kalau aku saran dari gambar kartu aku di sini adalah harus berani untuk introspeksi diri, dan harus berani juga untuk saling mengalah, maksudnya turunkan ego masing-masing dan jangan terlalu egois, apalagi keluarga satu sama lain sudah kenal ya, dari kan sayang banget ya udah kenal, terus kalian masih sama-sama egois, tidak mau introspeksi diri kan sayang. Nah, disinilah kedewasaan kalian ditingkatkan, insya Allah. Gambar kartu aku, kalau kalian mau mengurangi kadar egois kalian dan kadar mau menang sendiri, insya Allah hubungan ini sih baik-baik aja. Jadi ya, untuk teman-teman yang pilih nomor 4, siapa sih yang bakal ngajak kamu bertemu dengan keluarganya atau orang tuanya? Gambar kartu aku adalah mantanmu, cuma aku nggak tahu mantan yang keberapa. Nah, itu dia teman-teman. Akhirnya aku sudah membacakan gambaran dari kartu tarot aku ini. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan sedikit gambaran yang lebih baik lagi buat teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman, selalu sehat, jaga kesehatannya, dan jangan lupa pokoknya like, comment, subscribe Empit Tarot Channel, dan selamat menikmati dan selamat mendengarkan cuap-cuap aku, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin kalau ada salah-salah kata. Dadah.